Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini melanjutkan di pasar. Di kelompok 3 ini ada saya sendiri, Fatina Lia Hadi, dengan NIM 17106211025. Perkenalkan, nama saya Givira Fergita Dwi Putri Jalumang dengan NIM 17106211096. Perkenalkan, saya Nadia Hibrizi dengan NIM 17106211067. Mari kita lanjut ke materinya. Nah, siapa itu konsumen? Konsumen itu salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang tugasnya menghabiskan dan memanfaatkan barang dan jasa. Nah, sifat-sifat konsumen itu ada dua, konsumen rasional. Nah, konsumen rasional itu dia biasanya kalau beli barang itu berdasarkan kebutuhan. Jadi misalnya tas saya nih udah robek. Nah, saya beli barang itu karena tas saya udah layak dipakai. Nah, itu ciri dari konsumen rasional. Terus dia juga melakukan kegiatan konsumsi itu dengan sesuai kemampuannya. Jadi misalnya pengen beli tas kan tadi. Nah, cuma punya budget 200.000 nih. Tapi ada tas yang 2,5. Nah, itu kita bisa cari yang 200 aja, nggak usah memaksakan. Nah, itu berarti ciri konsumen yang rasional. Nah, yang terakhir udah pasti, kalau konsumen yang rasional itu dia melakukan konsumsinya secara optimal karena tadi dia beli barang atau jasa berdasarkan kebutuhannya. Nah, kalau konsumen yang irasional ini dia itu melakukan konsumsi biasanya misalnya ada promo nih kayak di Shopee misalnya ada 99 tuh kayak misalnya beli cat rambut padahal nggak dipergunain gitu tapi bilang diskon gitu kan. Nah, itu konsumen yang irasional. Terus juga kegiatan konsumsi di luar kemampuan. Misalnya kayak tadi pengen beli tas cuma punya budget 200.000 tapi dia pengen beli yang 2,5. Nah, itu dia maksain kayak misalnya ngutang atau gimana, itu salah satu ciri konsumen yang irasional. Dia beli sesuatu di luar kemampuannya. Nah, yang terakhir itu dia membeli barang karena gengsi. Misalnya ngeliat temennya nih pakai tas bagus, yang bermerek gitu, padahal tasnya dia masih bagus kondisinya, tapi udahlah beli aja, soalnya sudah ketinggalan zaman. Jadi dia tuh beli bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada pendapatan. Kalau misalnya pendapatannya itu meningkat, berarti tingkat konsumsinya itu juga meninggi. Dan sebaliknya kalau pendapatannya turun, konsumsinya juga turun karena mau belinya gimana kalau pendapatannya nggak banyak gitu kan. Nah, yang ketiga ada harga barang. Harga barang itu kalau misalnya mahal, pastinya konsumen nggak mau, belinya nggak banyak gitu. Kebalikannya kalau harganya murah, konsumen itu meningkatkan permintaannya. Nah, yang ketiga ini selera konsumen. Ini benar-benar tergantung dari konsumennya sendiri. Lanjut, ada pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini apa? Dia itu pendekatan yang tingkat kepuasannya itu bisa diukur secara kuantitatif dan bersifat subjektif. Nah, di pendekatan kardinal ini ada utility. Sebenarnya utility sama total utility itu sama ya. Kepuasan yang bakalan didapetin sama konsumen kalau dia mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, kalau marginal utility ini bakalan terjadi kalau konsumen menambah jumlah barang atau jasa yang dikonsumsinya. Ini contohnya. Nah, ini ada hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 itu bunyinya kalau konsumen konsumsi suatu barang atau jasa dalam satu waktu tertentu, terus secara terus-terusan. Nah, kepuasan konsumen itu akan menurun, atau hukum Gosen 1 ini bisa juga disebut namanya the law of diminishing marginal utility. Nah, ini misalnya kita mengkonsumsi nih lagi habis olahraga atau habis belajar gitu kan aus. Nah, ini mengkonsumsi air putih nih, misalnya yang pertama. Terus total utility-nya itu 15. Dia meningkat gitu kan, tadinya 0, marginal utility-nya tadinya 0 jadi 15. Terus kita minum lagi 2 gelas gitu. Total utility-nya naik nih jadi 25. Tapi marginal utility-nya turun. Terus yang ketiga, total utility-nya itu 30, marginal utility-nya 5. Yang keempat, total utility-nya itu 32, marginal utility-nya itu 2. Nah, yang kelima, total utility-nya itu 32. Nah, marginal utility-nya ini mulai ke 0. Nah, kalau misalnya suatu barang dikonsumsi secara terus-menerus dalam satu waktu tertentu, dia bakalan low diminishing gitu. Bakalan 0 atau bakalan sampai minus. Nih, minus 2 sama minus 3. Ini hukum Gosen pertama, the law of diminishing
diminishing marginal utility. Nah, yang kedua, ada hukum Gaussian yang kedua. Di hukum Gaussian yang kedua ini, bunyinya itu manusia tuh bakalan terus memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Jadi kalau di hukum Gaussian yang pertama itu kan cuma satu barang ya, minum air terus-terusan. Kalau di hukum Gaussian yang kedua, ini ada dua barang gitu. Dia atau dua barang atau lebih minimal dua. Jadi nggak boleh satu doang karena berbagai kebutuhan gitu. Nih contohnya saat kita mempunyai uang 20.000, kita tuh nggak cuma beli satu barang, tapi lebih dari itu. Misalnya pertama kita beli buku 10.000, terus beli somai makanan 7.000, beli air mineral 3.000. Nah nanti ini dia bakalan mencapai kepuasan yang sama atau intensitas yang sama. Nah yang selanjutnya, tadi kan kita udah belajar kayak pendekatan kardinal. Terus kalau misalnya konsumen itu tujuan akhirnya itu adalah memaksimalkan kepuasan gitu. Terus gimana sih cara memaksimalkan utility atau kepuasan? Syaratnya itu setiap rupiah yang dikeluarkan untuk menambah satu unit dalam berbagai jenis barang itu harus sama dengan nilai guna marginalnya. Ini rumusnya MU barang A per harga A, MU barang B per harga B, dan seterusnya. Nah ini contoh soalnya ya. Kalau Mala nih melakukan konsumsi atas dua barang, yaitu nasi padang misalnya dengan harga 10.000. Nah, terus dia akan konsumsi nasi padang ini bakalan menghasilkan marginal utility atau tadi tambahan kepuasan per unitnya itu sebesar 10. Terus dia juga mengkonsumsi t-shirt karena kalau misalnya yang ini tuh harus ada dua gitu. T-shirt dengan harga 100.000, dia bakalan menghasilkan tambahan marginal per unitnya itu 100. Nih, kan kalau misalnya kita cuma beli satu t-shirt, itu harga 100.000. Tapi marginal utility-nya 100, cuma dapat satu unit gitu. Nah, kalau misalnya kita nambah nasi padang, itu harga 10.000, kita tambah 10 unit. Jadi 100.000 juga, marginal utility-nya juga 100. Sama kayak kalau kita beli t-shirt, tapi bedanya di t-shirt itu dapat unitnya lebih sedikit. Nah, kalau misalnya kita pengen mencapai nilai maksimal utility, kita tuh bisa nambahin konsumsi nasi padang. Karena t-shirt sama nasi padang itu sama, tapi unitnya lebih banyak kan nasi padang gitu. Nah, selanjutnya ada surplus konsumen. Nah, surplus konsumen ini dia itu apaan sih? Surplus konsumen itu adalah manfaat yang didapatkan sama konsumen nih ketika dia membeli suatu barang nih, tapi dia tuh nggak expect-nya barangnya misalnya cuma 10.000, tapi ternyata di harga pasar barangnya itu cuma 8.000. Nah, 8.000 ke 10.000 ini namanya surplus konsumen. Jadi manfaatnya gitu loh, kelebihan harga yang bisa didapatkan sama konsumen karena dia nggak expect-nya lebih tinggi daripada harga pasar. Ini rumusnya adalah setengah kali QE per delta P. Terus ini QE itu kuantitas permintaan dan penawaran berada di posisi yang sama. Ini QE di sini, ini udah ada ya. Terus delta P itu harga yang paling maksimal sama harga di titik keseimbangan gitu. Dan P itu harga di titik keseimbangan yang disepakati sama konsumen dan produsen. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Tadi kita udah belajar pendekatan kardinal. Kalau pendekatan kardinal itu bisa dihitung sama kuantitas. Kalau pendekatan ordinal itu nggak bisa. Dia itu pendekatan yang dinyatakannya itu cuma bisa dibandingin antara barang yang satu dengan barang yang lain. Kalau pendekatan kardinal itu bisa satu barang ya. Kalau pendekatan ordinal itu minimal dua. Harus dua atau lebih. Itu nggak boleh satu. Karena dia harus diurusin satu barang yang lain dengan barang yang satunya. Nah, di pendekatan ordinal ini dia pakai kurva indifferent. Kurva indifferent itu menunjukkan dua kombinasi barang yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Nah, kalau di pendekatan ordinal ini, kalau ingin menambah suatu barang itu harus rela kehilangan barang yang lainnya. Kalau kombinasi barang itu kombinasi barang semakin banyak, maka tingkat kepuasan semakin banyak. Kalau di pendekatan kardinal malah konsumsi barang semakin banyak, dia kepuasannya bakalan menurun. Tapi kalau di ordinal, semakin banyak barang yang dikonsumsi, dia bakalan tambah kepuasannya gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Kurvanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan tidak linear. Dari kiri atas ini ke kanan bawah, terus dia nggak linear. Ini kan cembung ya, cembung terhadap titik origin.
titik originnya ini yang 0 ini. Yang 0 ini. Nah, terus kurvanya itu nggak bisa berpotongan. Dia itu harus di atasnya atau di bawahnya gitu. Nah, kurva yang menunjukkan yang paling kanan ini yang I2. I2 ini berarti dia tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada I1. Dan kurva di tren itu nggak pernah berpotongan ya, dia di atas atau nggak di bawahnya. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada budget line. Budget line itu apa? Budget line itu kurva yang menggambar ini kombinasi dua konsumsi barang, tapi menggunakan anggaran yang sama. Ini kurva budget line umumnya yang sebelah kiri ya. Nah, di budget line itu ada pergerakan namanya shifting sama rotasi. Kalau shifting itu bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kanan atas, bisa bergerak ke kiri bawah. Nah, kalau geser ke kanan itu pendapatannya naik. Nah, harganya itu turun. Sebenarnya bukan turun sih, tapi karena pendapatannya naik, harganya itu kelihatan lebih kecil daripada pendapatan kita, jadi kita mengkonsumsi barangnya lebih banyak. Nah, kalau yang ke kiri itu pendapatannya turun, jadi harganya itu kelihatannya naik gitu di kita gitu. Jadi konsumsinya lebih menurun. Nah, yang selanjutnya ada rotasi. Rotasi ini kalau misalnya berotasi ada yang ke dalam, ada yang keluar. Kalau yang ke dalam itu dia pendapatannya tetap nih. Harga barang Y yang ini tetap, tapi harga barang X ini tuh berubah. Jadinya kalau harga barang X ini naik, konsumsinya otomatis turun kan. Nah, jadi kurvanya menjorok ke dalam gitu. Dia berubah ke dalam nih, kuantitinya jadi lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Nah, ada juga yang berotasinya itu keluar. Ini berotasi keluar ini karena apa? Karena harga X-nya tetap nih. Terus pendapatannya juga tetap. Tapi barang Y-nya itu turun. Nah, karena turun otomatis kuantiti dari barang yang diminta sama konsumen itu banyak, jadinya lebih tinggi kurvanya dibanding yang ini, dia lebih rendah kuantitinya. Selanjutnya ada keseimbangan konsumen. Nah, keseimbangan konsumen ini sebenarnya bakalan terjadi kalau nilai kepuasan yang didapatkan sama konsumen itu udah paling maksimum gitu. Nah, ini rumusnya M/X per harga dari X sama dengan M/Y per harga dari Y. Nah, keseimbangan konsumen ini cuma bakalan terjadi kalau IC dan DL bersinggungan. Difference curve sama budget line itu bersinggungan. Kalau misalnya di bawah, gimana? Di bawah? Kalau di bawah nggak mungkin, karena dia ini yang paling maksimal ini. Yang di bawah itu malah minimal dong, karena kepuasannya lebih kecil gitu. Budget line-nya itu lebih tinggi, difference curve-nya lebih tinggi gitu. Ini juga bisa berubah ke yang indifference curve yang ketiga, kalau misalnya kepuasannya itu lebih meningkat gitu. Nah, ini contohnya, misalnya kita punya income itu 44. Terus harga barang dari X itu 2 dan harga barang dari Y itu 6. Nah, terus ada nih fungsi total utility. 10X plus 24Y minus 0,5X kuadrat min 0,5X kuadrat. Nah, gimana ini caranya kok bisa jadi 10 min X gitu kan? Ini tuh buat, kan tadi rumusnya MUX per PX sama dengan MUY per PY. Ini tuh nyari turunannya, jadi MU itu bisa dicari dari turunan PU. Nah, ini 10 bisa diturunin kan, 10X jadi 10, min 0,5X kuadrat itu diturunin jadi 1, jadi 10 min X, dan ini harganya 2. 24-nya ini turunan dari yang ini juga, 24 min Y, terus ini harga dari yang PY ini 6. Nah, ini tinggal dikali silang ya, jadi 60 min 6X sama dengan 48 min 2Y, terus dipindah ruas, hasilnya nanti bakalan dapetin budget line, ini sama dengan min 6 plus 3X. Nah, rumus dari budget line itu adalah IX, I itu adalah income, pendapatan dari konsumen, sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. Harga dari barang X dikali barang X itu sendiri kuantitinya, ditambah harga dari barang Y dikali kuantiti dari barang Y. Nah, nanti ini dimasukin rumusnya bakalan dapat X-nya itu sama dengan 4 dan Y-nya itu sama dengan 6. Jadi untuk mendapatkan keseimbangan konsumen itu kepuasan yang paling maksimal itu konsumen harus mengkonsumsi barang X sebesar 4 dan barang Y sebesar 6. Gitu. Ini selanjutnya ada price consumption curve. Price consumption curve ini adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan dan bakalan terjadi kalau misalnya ada perubahan harga dari salah satu barang. Misalnya di sini ada harga roti 5.000, rotinya itu 10.
Tapi barangnya itu nggak bakalan berubah, karena yang berubah cuma harga roti. Jadi dia bakalan, misalnya harganya turun, konsumsi yang bertambah itu cuma harga roti doang. Roti doang. 5.000, 10, gandumnya tetap 5, 3.000, rotinya bertambah jadi 15, gandumnya jadi 5, tetap 5, 2.000, rotinya jadi 18, gandumnya tetap 5, karena yang berubah cuma harga barang dari X nih, roti doang. Nah, ini nanti dia bakalan membentuk kayak gini, indifferent curve yang pertama, IC yang kedua, IC yang ketiga. Nah, titik-titik yang menghubungkan keseimbangan IC1, IC2, IC3, itu namanya price consumption curve. Nah, price consumption curve itu sebenarnya bakalan menghasilin kurva permintaan. Sebenarnya kurva permintaan itu datang dari price consumption curve. Nah, price consumption curve ini dapat dari budget line atau indifferent curve, jadi turun menurun gitu. Ini nanti bakalan nyambung kayak gini ya, ada kurva permintaan, ini tinggal ditulis harga barang, misalnya ini 5.000, di sini 3.500, di sini 2,5, 2.000, dan ini kuantitinya 10, 15, 18 gitu. Selanjutnya ada income consumption curve. Ini tuh adalah kurva yang menghubungkan titik keseimbangan dan terjadi ini karena perubahan pendapatan dari konsumen. Kalau tadi itu harga salah satu barang, tapi kalau ini pendapatan konsumen itu berubah, bisa naik, bisa turun. Tapi di sini kita pakai contoh yang naik. Misalnya pendapatannya dari 1,5 juta, terus jadi 1.800.000. Ini barang X maupun barang Y bakalan naik. Kalau tadi kan cuma barang yang berubah harganya. Kalau ini karena pendapatan, jadi barang X atau barang Y itu tetap naik. Ini 1.500.000 dari 30, terus gandumnya 15, naik jadi 65, 18, 7.100.000, 100 rotinya, gandumnya 21. Nah, ini dia juga ini different curve yang pertama, 1.500.000, 1.800.000, 2.100.000. Nah, titik-titiknya ini bakalan jadi income consumption curve, dan dia bakalan menurunkan juga fungsi penawaran. Kurva Angel itu apa? Kurva Angel itu kurva yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan konsumsi barang konsumen gitu. Selanjutnya ada ini ya, ada efek substitusi dan pendapatan. Substitusi itu bisa terjadi kalau harga barang X turun, terus menambah jumlah barang dan mengurangi barang Y. Ini efek substitusi dari X1 ke X2 dia ya, A ke B gitu. Terus kalau efek dari pendapatan itu harganya turun, pendapatan real naik. Pendapatan real itu bukan pendapatan bersih yang diterima sama konsumen, misalnya gajinya 5 juta, itu bukan, tapi pendapatan real itu pendapatan yang didapat sama konsumen itu dibagi sama harga barangnya tersebut gitu. Nah, itu namanya pendapatan real. Nah, nanti kalau pendapatan realnya naik karena harganya turun, konsumsinya itu bakalan naik dari B ke C, naik dia. Nah, efek total, efek substitusi, dan efek pendapatan itu dijumlah. Dari A, B, ke C itu namanya efek total. Kalau dari A ke B itu substitusi, B ke C itu pendapatan, A ke C, A, B, C itu efek total. Selanjutnya, Nadia. Yang kedua itu ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi. Peran produsen itu sangat dibutuhkan karena masyarakat atau konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Produsen bisa dari kalangan perseorangan, perusahaan, badan usaha, ataupun organisasi ekonomi sejenisnya. Produsen memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Fungsi utama produsen dalam kehidupan ekonomi adalah memproduksi barang atau jasa, kemudian dijual dan digunakan oleh konsumen. Faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama itu ada harga barang. Hal ini adalah faktor yang penting karena tanpa adanya harga maka tidak akan ada hukum penawaran. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dipakai untuk proses produksi. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang modern, produsen lebih mudah dalam menghasilkan produknya dan bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, surplus produsen. Surplus produsen adalah harga suatu barang yang diterima penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan penjual. Jika surplus konsumen mengukur kesejahteraan ekonomi dari sisi pembeli, maka surplus produsen mengukur kesejahteraan ekonomi
dari sisi penjual. Surplus produsen juga mengukur manfaat partisipasi penjual di pasar. Menggunakan kurva penawaran untuk mengukur surplus produsen. Seperti yang berhubungan erat dengan kurva permintaan, maka surplus produsen juga berhubungan erat dengan kurva penawaran. Karena kurva penawaran memerlukan harga minimum yang diperlukan oleh pemasok untuk memproduksi dan menjual produk, jumlah berapapun yang mereka terima di atas harga minimum akan menjadi nilai tambahan bagi produsen. Ini ada contoh kurva penawaran. Surplus produsen dapat diukur dengan menghitung luas kurva penawaran namun di bawah harga keseimbangan. Nah, apa hubungan surplus produsen dengan biaya dan kerelaan menjual? Biaya adalah nilai berapapun yang harus dikeluarkan oleh penjual untuk menghasilkan sebuah barang. Sedangkan kerelaan menjual adalah penjual bersedia menjual barang atau jasa di atas biaya yang dikeluarkan dan sebaliknya. Next. Nah, ini ada tabel biaya dari 4 kemungkinan penjual. Tabel ini menunjukkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan kepada 4 penjual yang berbeda. Ini ada seller dan cost. Seller pertama itu si Steve. Misalkan Steve, cost-nya dia itu $900. Nah, Camilla, cost-nya itu $800. Dan ada Julian itu cost-nya $600. Dan ada Tony, cost-nya itu dia $500. Tabel ini menunjukkan jumlah penawaran jasa cat yang dipengaruhi biaya produksi dari masing-masing penjual dan jumlah yang dibayarkan kepada penjual. Misalkan ada Tony nih. Tony dia mempunyai produksi itu $500 ya di pasar atau $500. Nah, dia akan melakukan pekerjaan jika dia dibayar itu $500 atau enggak dia akan di atas $500. Misalkan dia itu tidak akan melakukan pekerjaan jika dia dibayar itu di bawah $500. Sama seperti halnya yang lainnya seperti Julian, seperti Steve, seperti Camilla, itu mereka tidak akan bekerja jika dibayar itu di bawah yang price-nya mereka. Nah, mereka akan bekerja jika dibayar di price-nya mereka atau di atas price-nya mereka. Yang ketiga itu ada efisiensi pasar. Next. Apa sih itu efisiensi pasar? Efisiensi itu adalah kondisi memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya yang terbatas. Pasar di sini itu mengacu pada pasar uang atau pasar modal. Nah, berkaitan dengan efisiensi pasar, perencana sosial mungkin juga mempertimbangkan tentang equity, yaitu tingkat kewajaran atau keadilan yang didistribusikan di antara penjual dan pembeli. Surplus konsumen dan surplus produsen adalah peralatan dasar yang digunakan oleh ekonom untuk mempelajari kesejahteraan pembeli dan penjual di sebuah pasar. Surplus produsen dan konsumen digunakan untuk mencapai efisiensi pasar. Nah, ini adalah ukuran kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari total surplus. Nah, total surplus itu bisa dihitung dengan menjumlahkan surplus konsumen dengan surplus produsen. Atau bisa juga dihitung dengan total surplus, yaitu nilai pembeli dikurang nilai dengan biaya penjual. Nah, ini adalah 3 pemahaman terhadap hasil pasar. Yang pertama, pasar bebas mengalokasikan penawaran barang untuk pembeli yang menilai paling tinggi yang diukur dari keinginan membayar. Yang kedua, pasar bebas mengalokasikan permintaan barang kepada penjual yang dapat memproduksi dengan biaya paling murah. Yang ketiga, pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus produsen dan konsumen. Next. Ini adalah contoh gambar kurva surplus produsen dan konsumen terhadap keseimbangan pasar. Titik perpotongan ini adalah
titik keseimbangan pasar. Di titik ini konsumen memperoleh kuantitas barang pada harga di mana mereka itu bersedia membeli atau mampu untuk membayar. Nah, di titik ini juga produsen memperoleh kuantitas barang pada harga di mana mereka mampu atau bersedia untuk menerima. Next. Nah, gambar kedua adalah efisiensi jumlah keseimbangan pasar. Di jumlah keseimbangan pasar ini, nilai bagi pembeli lebih besar daripada biaya penjual, sedangkan nilai bagi pembeli lebih kecil daripada biaya penjual. Next. Nah, di evaluasi keseimbangan pasar. Di sini, karena keseimbangan pasar menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, perencana sosial akan membiarkan output pasar sebagaimana adanya. Kondisi ini dikenal dengan istilah laissez-faire. Nah, keseimbangan pasar menghasilkan yang pertama itu ada market power, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi harga. Market power terjadi jika sistem bukan merupakan persaingan yang sempurna. Market power membuat pasar tidak efisien karena menahan harga dan jumlah tidak mencapai keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua ada eksternalitas, yaitu terjadi ketika hasil pasar mempengaruhi individu selain pembeli dan penjual. Eksternalitas terjadi dikarenakan keseimbangan pasar tidak hanya bergantung pada nilai pembeli dan biaya penjual. Eksternalitas terjadi ketika pembeli dan penjual tidak mempertimbangkan dalam eksternalitas dalam memutuskan yang akan diproduksi dan dikonsumsi, maka keseimbangan pasar tidak akan efisien. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.